Sebenarnya Vietnam, Boy, tidak hebat-hebat amat bermain. Tidak terlalu istimewa Tidak juga. begitu istimewa bermain. Namun, Tapi mereka hanya disiplin menjaga daerah, menjaga lawan, rapi bermain. Mereka kontrol. Mereka tahu pasti penguasaan bola pemain-pemain kita akan ambil, tapi tidak diberikan keleluasan untuk masuk dari tengah. Ketika kalah tadi malam itu, pertanyaan kan banyak, apakah nih nggak bisa? Kan dipastikan tetap dia. Iya, nggak mungkin pelatih hanya 1 bulan misalnya menangani tim ini. Iya. Tiba-tiba kita sudah vonis untuk harus diganti. Betul. Diberikan kesempatan, makanya Pak Erik tegaskan, tetap dia yang akan tangani, meneruskan ini sampai di bulan September. Apakah harus selalu lemparan ke dalam itu? Saya pikir yang iya. mendekati kotak penalti harus throw in ke kotak penalti? Nggak bisa juga. Jalan. Sebenarnya nggak perlu harus terus-menerus, itu lebih dari 10 kali lemparan ke dalam itu. Nggak perlu, mungkin 2-3 kali cukup lah untuk lempar. Tapi kalau melihat efektif, minta bola pemain untuk lemparan. Tidak harus membiasakan dengan cara-cara seperti itu. Halo, kita berjumpa lagi di Robola. Bung Roni Pangemanan Siap, telah hadir di studio kita. Di mana nih, Bung? Radar ini. Di radar ya? Iya. Radar di dalam ya? Di dalam dong. Sudah tidak terasa nih. Robola ini udah hampir Setahun ya? setahun lebih mungkin ya. Iya. Banyak sekali kita membahas tentang sepak bola luar negeri dan juga nasional ya. Iya. Baik, Bung Ropan dan semua para netizen dan juga penggemar sepak bola, kita mau sedikit membahas mengenai final semalam nih, Bung. Ya. Bung Ropan hadir di Nonton kita GBK. berdua ya? Iya kan? Kita lihat sendiri bagaimana permainannya 2 kali 45 menit. Dan tentunya kita merasa kecewa dengan hasil. Ya, pasti. Karena kita gagal. Ya, kita kan pengen juara, Om Boy. Itu iya, dia. Kan pengen juara, siapa yang nggak mau juara? Tapi ya itulah sepak bola kan, menang kalah kan, harus kita terima. 40.000 penonton semalam. Anak-anak, perempuan, Orang tua, ibu-ibu, ada yang bawa kereta dorong. Iya, bayi itu kan yang lewat di kita. Iya, kereta bayi itu kan. luar biasa. Kita lihat ini Antusiasnya. antusiasnya. Tapi ya itu, mereka pulang dengan kecewa. Nah, Bung Ropan mencatat beberapa hal lah dari pertandingan semalam. Bisa dibilang anti klimaks setelah kita melewati babak-babak sebelumnya dengan hasil kemenangan seri, 2 kali kemenangan dan 1 kali seri ya. Ya. Di final kita menghadapi Vietnam. Apa yang Bung lihat dari permainan 2 kali 45 menit dari Kadek dan kawan-kawan ini, Bung? Kalau lihat tetap sama sepertinya, ball position, penguasaan bola kita bagus, semua itu kan sudah biasa kan. Ya. Tapi cetak golnya ini yang susah, karena orang ingin melihat kita penguasaan bola, tapi harus efektif lebih mencetak gol. Dan itu kan tidak terlihat. Bermain terlalu monoton. Monoton. Iya, untuk bagaimana membuild up serangan juga kurang, transisi permainan tidak kelihatan sama sekali. Iya. Iya kan, di tengah tidak kreatif sama sekali. Di tengah tidak kreatif. Di tengah nggak ada jadi bagi mereka. Jadi akhirnya yang dilakukan oleh pemain-pemain kita kemarin itu adalah bola melebar, bermain di bawah dan lewat sayap kan. Karena di tengah tuh nggak bisa. Ketat sekali. Ketat. Ya, itu terasa memang kalau tidak ada Arkan, Arkan masuk di 10 menit terakhir kan, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Mestinya kan dari awal, di babak kedua dia masuk untuk mengubah keadaan di saat kita tertinggal. Tapi memang kelihatan Tony tidak ada, Arkan tidak ada dari awal. Iya. Ya, cuma mengandalkan Robbie Darwish agak sulit memang. Kelihatan sekali dalam permainan kemarin. Ada Dominikus bermain Dion, tapi kan tidak maksimal juga sejak awal. Ya makanya saya bilang dia ditarik keluar memang tapi udah telat. Ketika Dion tarik keluar atau Rahmat Arjuna ditarik keluar juga udah telat karena tidak berkembang sama sekali, Boy. Kenapa mereka tidak berkembang menurut saya lihat ya? Karena mereka kalau terima bola itu membelakangi lawan, tidak bisa berputar sehingga bola ketika mereka terima bola ke belakang lagi. Tidak menghadap, tidak diberikan oleh pemain-pemain Vietnam itu untuk berbalik untuk menghadap. Jadi bola terima balik lagi, terima balik lagi. Beda kalau mereka terima balik udah di atas sana. Tapi memang gelandang-gelandang Vietnam bagus, rapi bermainnya. Iya, disiplin. Disiplin mereka, dan kelihatan sekali. Itu yang menyulitkan kita sehingga harus lewat sayap, flank. Berarti kemarin tuh mencoba lewat flank. Ya sebenarnya kan flank ketika Doni bermain ada di tengah. Kan Doni tadinya bermain di tengah.
bukan pada posisinya. Iya, babak pertama di Babak tengah. pertama kan tidak jalan, nah Doni lebih ke belakang, lebih bertahan. Nah ada dua gelandang yang kuat dalam hal bertahan. Ada Robi sama Doni. Ya, ini yang sulit kan. Sehingga Doni ketika dikembalikan ke posisi dan pergantian pemain itu agak jalan. Karena Ahmad Maulana masuk kan, Frankie Misa ditarik keluar. Iya. Doni kembali ke posisi Frankie Misa di kiri. Jalan bermain, tapi kan sulit. Mereka sudah tahu. Ya, bagaimana untuk bisa mengunci. Kita harus pegang di tengah, tapi itu diambil oleh pemain mereka. Ada pemain mereka, Nguyen Van Truong. Ini pemain bagus. Pemain yang bisa dipanggil di tim nasional, di tim senior Vietnam. Dia mengontrol. Ada lagi Nguyen Xuan Bach. Bukan Nguyen Dien Bach. Dien Bach kan depan nomor 7. Iya. Ada Xuan Bach di tengah lagi dia. Nomor 8 apa nomor 11? Iya, nomor 8 yang tadi yang saya bilang Van Truong. Van Truong. Ya. Kalau 11 kan Kuat Van Kang kan. Nah, dia nomor 11. Itu main tim nasional juga. Di senior bersama dengan Din Bach ini. Jadi mereka memang sangat baik. Tenang. Sebenarnya Vietnam, Boy. Tidak hebat-hebat amat bermain. Tidak terlalu istimewa juga. Tidak begitu istimewa bermain. Namun? Tapi mereka hanya disiplin. Menjaga daerah, menjaga lawan. Rapi bermain. Mereka kontrol. Mereka tahu pasti penguasaan bola pemain-pemain kita akan ambil, tapi tidak diberikan keleluasan untuk masuk dari tengah. Coba dari pinggiran, tidak efektif dari pinggir kan? Nggak bisa. Makanya Raven terisolir. Nguyen Lien Min yang pemain belakang tuh yang bagus, tempel nomor 4-nya kan? Press nggak bisa. Nggak bisa jalan. Karena bola-bola ke Raven juga nggak nyampe ke dia, susah. Berharap dari Doni sama Robi nggak bisa, terlalu ke belakang. Dan dikunci oleh pemain nomor 8 yang kita lihat sama 12 yang main bagus sekali di tengah. Dan itu memang sudah dalam pemikiran dari Kim Sang-sik sebagai pelatih yang tahu. Mereka belajar, tahu sekali menyaksikan. Mereka mempelajari permainan dari lawan Thailand. Lawan Thailand bagaimana kan. Mereka tahu, bisa melihat itu. Dan mereka praktekkan di dalam pertandingan final. Dan mereka bermain lebih efisien tapi efektif dalam suatu tekanan balik, serangan balik mereka kan. Mereka menunggu kemarin, Boy. Betul. Mereka menunggu. Bermain menunggu. Ya, sabar. Red mereka bermain menunggu pemain Indonesia kehilangan bola. Toh kita juga melihat ada kontrol yang salah, passing juga yang tanggung, sehingga membahayakan. Walaupun kita pakai 3 back ya Bung ya. Anda melihat pemasangan 3 back agak mengejutkan sih sebenarnya. Agak mengejutkan. Kalau 3 back itu kan bisa menjadi 5 ketika Frankie bisa turun ke belakang juga kan bisa membantu. Dan juga Dion bisa membantu ke belakang. Tapi saya pikir agak kejutan bukan bermain dengan flat. Karena kan 3-3 langsung dimainkan kan. Kadek, Kakang, Ferrari. Bisa bermain ini. Dan yang menarik kan di akhir-akhir itu kan Kadek didorong lebih ke depan. Karena untuk mengejar ketinggalan bermain lebih ke depan. Ya, tapi apapun itu. Kemarin saya pasang dengan posisi bagaimana. Kita nggak jalan di tengah. Kita macet di tengah itu. Betul. Nggak ada solusi. Tidak ada kreator. Nah kalau Vietnam itu punya kreator yang bagus nomor 8. Nomor 8. Van Truong. Nah dia yang mengendalikan permainan. Kita nggak punya. Dia pegang bola bagus, visi bermainnya juga bagus. Dan mereka punya ball winner Bung ya. Perebut bola yang bagus. Nah mereka main fighter semua. Bertarung semua bermain. Rebut bola itu kan menjadi kekuatan mereka. Tapi kita bisa melihat bahwa ketenangan dari Van Truong. Pegang bola, kasih bolanya, tenang. Nah itu kita perlu. Kalau Arkan memang fit benar, bugar dan masuk, katakan dia masuk dari babak kedua di awal, akan beda. Atau Tony ada, tidak masalah. Kita kuat di tengah. Tapi memang kehilangan ini. Ini kan kunci semua di tengah. Betul. Hanya mengandalkan Robi Darwis ya. Nggak bisa. Robi lebih ke belakang. Nah, dan Doni kan naturalnya adalah flank. Ya kan? Walaupun dia bisa bermain di tengah, tetapi untuk mengatur serangan nggak bisa. Dan mungkin kalau dia bermain sebagai gelandang yang mengatur, baru kemarin saya lihat. Ya karena dia kan bisa di back tengah sebenarnya. Doni. Kalau nggak di flank bisa main back tengah. Tapi kalau bermain udah numpuk. Tapi bermain sebagai seorang gelandang yang bisa disuruh untuk mengatur. Itu bukan tipikal Doni yang bisa mengatur. Kan dia lebih kuat. Lihat waktu dikembalikan dia menggantikan posisi Frankie Misa. Kan bagus, jalan. Serangan-serangan dari Doni dari sayap bagus. Kelihatan. Cuma kan mereka udah tahu bagaimana mengunci itu. Mereka lebih memperketat di posisi Doni. Yang menarik Bung Ropan di babak pertama tuh ada beberapa peluang sebenarnya ya kan ya. Tandukan Raven yang harusnya ke bawah ke atas. One on one Ryan Hanan juga masuk. Tembakan dia masuk. Shooting dari Raven juga dari sayap kanan juga terlalu lemah gampang. Betul.
Jadi memang ada kesempatan yang itu saya bilang memang ada beberapa catatan penting ya, terutama dalam finishing touch-nya, Ya. penyelesaian akhir. Itu juga dikeluhkan Itu sama Vandenberg, Gerrard. Vandenberg juga mengeluhkan ini. Mengeluhkan itu. Makanya di akhir pertandingan Vandenberg bilang bahwa dia perlu untuk penambahan pemain-pemain ini untuk mengantisipasi ke U23 bulan September di Sidoarjo kan. Kita tuan rumah juga. Iya, iya. Ada Korea, ada Laos, Macau kan. Iya. Nah perlu untuk menambah, dia lihat bahwa memang susah dengan mengandalkan Raven sendiri, nggak bisa. Harus ada beberapa pemain. Makanya dia bilang kan ada 2-3 pemain lagi yang bagus untuk datangkan. Tapi pasti akan berbeda. Komposisi yang ada di U23 di Piala AFF ini atau Asian Cup ini Boy, itu akan jauh berbeda dengan tidak semua mereka yang akan dipakai untuk bermain di U23 nantinya di Oh iya, Sidoarjo. betul. Maaf ya, kalau kita nggak bisa mengandalkan tim nggak bisa. ini untuk berhadapan dengan Korea di Piala Asia. Dan Vandenberg kan bisa melihat itu. Dan dia sudah diberi kesempatan kepada Erick Thohir, sudah bilang bahwa dia yang akan memegang tim ini. Ketika kalah tadi malam itu, pertanyaan kan banyak, apakah nih? Nggak bisa. Kan Dipastikan tetap dia. Iya, nggak mungkin pelatih hanya 1 bulan misalnya menangani tim Iya, ini. iya, iya. Tiba-tiba kita sudah vonis untuk harus diganti. Betul. Diberikan kesempatan. Makanya Pak Erick tegaskan. Tetap dia yang akan tangani, meneruskan ini sampai di bulan September. Untuk SEA Games di Thailand itu masih tanda tanya. Dan Gerard Vandenberg sudah mengatakan bahwa bukan dia. Berarti kan ada seseorang yang dipersiapkan. Iya, iya. Ya, apakah Coach Indra Safri akan balik? Karena kan Indra Safri terakhir di Itu Kamboja. U22. Iya, U22 yang nantinya SEA Games, SEA Games Desember. kan? Iya. Kan terakhir kan Indra Safri yang memberikan medali emas setelah 32 tahun. Iya. Kita terakhir di Manila saat itu dan akhirnya Betul. dia mengulang di Kamboja dan kita dapat medali emas. Nah, apakah mungkin Coach Indra mumpung dia belum dapat klub-klub yang ambil dia kan? Bisa aja kemungkinan itu ada. Walaupun ada pelatih-pelatih lain juga yang bisa menangani timnas untuk ke SEA Games, tapi sepertinya mungkin mengarah ke sana. Nah, Gerrard harus fokus setelah AFF kalah dari Vietnam, dia harus fokus ke Iya. kualifikasi Boy. Untuk diberikan kesempatan, dia bisa melihat bahwa siapa-siapa aja yang akan diambil dari skuad yang ada saat ini untuk mengikuti. Karena pasti berbeda. Untuk ke depan tuh berbeda. Mauro Sisra kan sudah ada. Untuk nomor 9 depan. Jadi pasti dia akan di depan. Raven pun belum tentu akan dimainkan. Kalau pada saatnya. Karena ada Rafael Struijk. Iya. Jadi persaingan di sana itu ketat. Saya setuju dengan pendapat Om Ruli Nere. Nah, Ya kan, dia bicara, dia bukannya mengkritik tapi memberikan masukan dan juga melihat penampilan semalam. Tapi memang dia bilang kita tidak memiliki pemain lini tengah yang kreatif, yang mampu mengubah satu permainan. ya itu yang Sehingga tengah aja. yang dilihat adalah pemain kita hanya terpaku kepada permainan Vietnam, terpaku kepada pemainnya. Dan kita nggak punya ini yang namanya midfielder yang kaya akan penguasaan bola bagus, umpan bagus, mampu memecahkan kebuntuan di tengah, Bung. Nah, itu yang kita perlu. Sepanjang itu nggak ada, mungkin kita sulit berharap. Nggak bisa. Makanya kita bilang dengan mendorong-dorong yang bermain di sana tidak akan maksimal. Iya. Ya, dengan Robbie Darwish pun tidak akan maksimal itu. Ya, karena kita butuh orang yang bisa megang bola dengan bagus, bisa memberikan passing-passing ke depan. Itu yang Raven tidak dapat. Sehingga bola itu banyak melebar. Kemudian di saat kita pegang bola di belakang bisa terlihat Boy. Ketika perpindahan bola Kadek, Kakang bermain terus kan bertiga itu. Iya. Pemindahan bola. Gelandang-gelandang kita diam. Nggak ada pergerakan untuk bisa masuk. Jadi bola di antara mereka. Ketika masuk ke tengah, bola balik lagi ke belakang. Karena nggak bisa masuk, nggak ada ruang. Pemain-pemain Vietnam sudah nutup semua kan. Akhirnya mereka melebar. Mau tidak mau melebar. Mau nggak mau itu. Karena Vietnam kemarin. Dan dia memang disengaja oleh Vietnam. Bung. Iya pintar. Mereka bermain sampai dengan 5 gelandang. Vietnam. Membiarkan nomor 7 kan depan kan. Ya itu yang Nguyen Din Bah yang ada di depan. Dan kita bisa lihat Nguyen Din Bah bermain. Bagus. Bagus sekali. Ketenangan dia, dribbling dia bagus. Jadi memang karena dia sudah dipanggil di timnas senior juga kan, dipanggil dia bersama dengan Quoth Van Gang kan dipanggil. Jadi memang problem kita kemarin itu adalah lini tengah kita tidak jalan dengan baik. Nggak jalan. Itu yang disorotin bahwa kreativitas memang tidak nampak untuk pertandingan untuk bermain melawan Vietnam. Dan Vietnam gampang sekali walaupun Vietnam tidak bagus-bagus amat bermain tapi mereka efektif. Mereka hanya butuh gol aja, 1 gol mereka anggap mereka masih menang. Ketat. Karena kita kan sulit masuk. Iya. Ya kan Rahmat Arjuna juga nggak bisa bikin apa-apa. Iya. Bermain dari posisi flank dari sayap nggak bisa membantu. Jadi begitu mereka bikin gol, padahal kan gol itu kan gol yang tidak disetting dengan baik.
Iya. Ya, itu kan sebuah Itu scrimmage. set piece kan, dari set piece. Scrimmage depan gawang dan boleh jatuh di dia, bebas, dia dorong. Itu kan kelengahan kita di sana. Jadi bola masuk. Ya, tidak dirancang dengan satu hal misalnya dari tengah bola diatur dengan skenario yang baik. Ya. Tapi itulah yang diinginkan oleh Vietnam. Mereka mau gol apapun datang dari langit bagaimanapun, gol itu mereka ketika bikin gol satu, bagi mereka sudah cukup Iya. dengan satu gol itu. Karena mereka tahu bahwa mereka bisa meredam Indonesia. Mereka membiarkan pemain-pemain kita untuk penguasaan bola. Tapi asal jangan masuk mendekati kotak penalti. Dan itu mereka Dan itu sukses jalan, melakukannya. sukses itu menjalankan. Makanya 3 gelandang mereka yang ada di depan pemain belakang tuh bagus. Satu lagi nih Bung, ini juga Om Ruli juga menyinggung soal emosional dari para pemain. Ketika ada pelanggaran, hampir semua mengerubungi wasit, mengerubungi pemain Vietnam, ya kan? Yang sebetulnya itu nggak perlu dilakukan oleh para pemain, ya kan? Sehingga mereka nggak fokus. Mereka kan adalah nasional, mereka kan pakai jersey nasional di situ. Itu masukannya. Saya pikir juga bisa dimengerti apa yang menjadi masukan dari Om Ruli. Tetapi ini kan juga memang oke lah katakan tuh. Tapi ini kan juga sudah dirancang oleh Kim Sang-sik sebagai pelatih. Memancing maksudnya. Iya dong. Iya. Mereka bermain dengan keras. Iya. Itu yang terlihat. Force. Ketika nomor 3 mereka mengambil, kita lihat pemain Arjuna kan kelihatan kan. Iya. Dia memang ingin melakukan dengan memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Dan kita terpancing, Bung. Ya terpancing pasti. Tapi juga ini tidak lepas dari kepemimpinan wasit juga. Ya ini asal Jepang. Sama 2 tahun lalu juga wasit Hiroki dari Jepang yang memimpin pertandingan yang memang agak goyang. Bukan mengambil alasan bahwa ini, tapi di beberapa kesempatan memang ada yang merugikan pemain-pemain kita. Ada yang diambil, tidak diberikan ya play on semua. Jadi wasit juga menentukan untuk arah permainan tadi malam sehingga pemain-pemain emosi. Walaupun sebenarnya tidak perlu, karena kan mereka harus tahu bahwa ini pihak Vietnam selalu final. Ya, pasti Vietnam akan melakukan itu. Memancing kita biar kita emosional jadi rusak permainan. Rusak permainan kita. Nggak fokus lagi bermain. Iya. Bisa aja seperti itu. Dan itu kan dalam taktik rancangan mereka yang mereka sudah atur dalam permainan sepak bola. Iya. Ya karena mereka tahu juga bahwa sulit mengalahkan kita di hadapan publik kita main di GBK itu berat mengalahkan Indonesia. Dan mereka alami sendiri kan. Kecuali ada gol itu, setelah itu kan nggak ada peluang-peluang yang bagus yang mereka bisa dapatkan. Iya. Ya. Praktis mereka ada sundulan memang yang cukup berbahaya ketika juga set piece. Berarti bola-bola set piece mereka memang berbahaya itu, Bung. Bahaya. Karena kan ada mungkin 3-4 gol yang mereka ciptakan di Piala AFF ini. Itu dari awal itu semua kan ada 4-3. Semua dari sundulan kepala. Oh. Rata-rata dari sundulan kepala. Jadi memang kelihatan bahwa set piece itu diandalkan oleh mereka. Di samping serangan balik. Ya. Tapi untungnya saja saya pikir bagi Van den Berg, dia memainkan yang surprise tadi dengan 3 back itu. Untuk memperkuat di belakang. Sehingga ini menyulitkan juga bagi Nguyen Din Bah dan Kot Hang Kang sebagai 2 yang akan selalu menekan kita. Yang agak tidak berbuat banyak kan. Kecuali gelandang-gelandang mereka yang memang sangat baik. Sangat tenang untuk bisa mengontrol di tengah boy. Van On Quan, Nguyen Van Trong, Suah Van Trong itu yang Nguyen nomor 8. Pi Huang, dan Nguyen Xuan Bah yang tadi. Itu gelandang mereka. Mereka bergerak. Iya. Suatu sistem yang memang berjalan ya. Iya. Unit mereka itu tengah, belakang, dan depan itu berjalan itu semua. yang menyulitkan Robbie Darwish, menyulitkan Donny Tree di sana, Dion untuk bisa berbuat banyak karena mereka unggul di sana. Lain halnya kan kalau memang Tony Firmansyah ada atau Arkan Fikri ada, ini akan itu yang petarung ini. Tony kan petarung Tony. Bagus sayang memang dia tidak bisa main. Arkan pun dimainkan akhirnya, tapi sudah kan telat. Sudah telat ketika menggantikan Dion, sudah telat. Demikian juga ketika Arjuna kemudian ditarik keluar, masuk hoki. Ya, ini agak udah lambat sebenarnya. Mestinya di babak kedua, di saat kita tertinggal di menit ke-36 atau 37 itu, ya kita mesti cepat ambil tindakan itu. Mestinya mesti melihat karena kita ingin mengejar ketinggalan. Tapi kalau masuk di menit-menit terakhir, berat juga memang kelihatan. Itu yang kalau saya lihat dari agak telat bagi Van den Berg sebagai arsitek untuk melihat keadaan di lapangan. Karena kita tidak mungkin boy, dalam 10 menit atau 5 menit terakhir kita memaksakan menggantikan pemain, berat untuk bisa mengejar itu. Dan satu lagi Bung, kredit buat mereka itu adalah kiper mereka bagus sekali tuh. Oh iya, ketenangan mereka tinggi badan kan.
bagus. Bagus. Ada beberapa kesempatan Bola-bola silang dia berhasil Oh iya, kalau mampu bola-bola untuk atas. menangkapnya. Dan kebiasaan kita juga bahwa untuk lemparan ke dalam itu terlalu banyak, lemparan terlalu Iya, jauh. iya, iya. Lemparan ke dalam Robby yang Darwish, langsung ya, ke kotak ya. ke kotak penalti. Dan tidak efektif itu Dan kan. itu sudah diantisipasi oleh Diantisipasi. Kim. Dan kan selalu gagal. Ah, Karena tidak ada pemain kita yang merapat yang lebih dekat dengan betul. itu. Ketika bola lemparan itu ada. Apakah harus selalu lemparan ke dalam itu Saya pikir yang iya. mendekati kotak penalti harus throw in ke kotak penalti? Nggak bisa juga. jalan. Sebenarnya nggak perlu harus terus menerus, itu lebih dari 10 kali lemparan Iya, lemparan iya. ke dalam itu. Nggak perlu, mungkin 2-3 kali cukup lah untuk lemparan. Tapi kalau melihat efektif, minta bola pemain untuk lemparan. Tidak harus membiasakan dengan cara-cara seperti itu ya untuk bisa melempar. Dan itu kan cepat sekali diantisipasi oleh Iya, pemain-pemain iya. Vietnam. Mereka tinggi-tinggi juga di belakang, Iya. bisa memotong bola-bola lemparan karena mereka tahu dengan cara-cara yang dilakukan dilempar oleh Robby Darwish. Jadi sebenarnya mungkin itu ada cara-cara lain yang harus dilakukan untuk ke depan nantinya dengan lemparan Iya. biasa-biasa aja. Dan akhirnya semua pelatih pun tahu, Oh iya. termasuk Kim ketika di final, oh ini pasti lemparan ke dalam, cara mengantisipasi dan back-back Vietnam juga Iya. sudah mengerti bola-bola seperti itu. Kan cuma kita yang melakukan itu. Tim-tim lain juga nggak ada. Apalagi kalau kita sudah bicara dengan Jepang, Korea, tim-tim Timur Tengah nggak jarang untuk hanya mengandalkan setiap bola out harus Iya. lempar ke dalam dengan jauh gitu. Iya. Nggak jarang boy untuk ini. Boleh, tetapi tidak harus sering gitu kan. Iya. Ada pemain yang harus minta bola kita kasih atau lempar apa semua. Jadi mungkin ada bervariasi lah. Tapi kalau kurang selalu tiap bola ke dalam lempar kan kebaca. Kebaca sekali pemain-pemain Vietnam tahu untuk bisa membaca. Nah, Gitu. berarti tinggal September, sekarang bulan Juli, Oh, 1 bulan Agustus, lagi. September, satu bulan lagi tapi. 1 bulan lagi. Bahaya. Kalau nggak cepat ini untuk ini makanya kan Pak Erik itu pertahankan Vandenberg itu untuk Iya. tetap bersama dengan tim. Iya. Dia harus ikut di dalam gerbong ini mempersiapkan tim U23 karena memang ini kelanjutan dari Piala AFF ini ke ASEAN. Iya. Ya, kualifikasi Piala Asia ini yang dibutuhkan. Tapi beda boy, memang saya bilang kita di awal kan tadi. Dia bilang memang agak beda karena kan Marcelino bisa main. Ivar Bisa Jenner lepas. bermain. Kalau Ivar Jenner bisa main Berarti bagus. Kegundahan kita dan juga banyak para pengamat bahwa kita memiliki seorang lini tengah yang bagus dengan adanya Jenner atau Marcelino. Oh, bagus. Apakah bisa terisi, Bu? Bisa. Kalau ada dua itu kan bisa. Ada kita punya masih ada Arkan Fikri masih bisa Iya. dipanggil. Arkan Fikri dan Tony saya pikir oke lah. Piala Asia U23, U23. waktu STY itu kita Ada punya Nathan siapa Chow di sana, tengah? ada Nathan Chow, ada Ivar. Nathan Chow, ada Ivar. Iya, ada Arkan Fikri juga kan ikut. Iya. Ya jadi kita kuat sebenarnya untuk ini Marcelino juga kuat. Tapi kalau Arkan ikut nantinya ke kualifikasi Piala Asia kan bagus. Kualifikasi, ya. Memang sudah tidak ada Nathan Chow tidak ada, tapi kan ada Ivar sama Marcelino kan bagus. Saya pikir Arkan bisa masuk. Kemudian Tony Firmansyah juga bisa dibawa. Tony bisa Iya. ikut. Ya, Robby untuk pelapis Robby Darwish bisa Iya. untuk dibawa ke sana. Tapi kita ketambahan banyak pemain. Terutama di garis depan yang menjadi Iya. kelemahan kan dikeluhkan di depan ini. Selain Jens Ravan di sana kita masih punya Rafael, masih punya Mauro Sistra, ya. Ada Justin Hubner Maaf, di saya harus belakang. tanya untuk hoki bagaimana, Bung? Saya pikir kurang ya. Terlepas dari apapun kurang. Iya. Kalau sudah ada misalnya ini ya, sudah ada Rafael Stoik Rafael dan Mauro Stoik. Sistra buat apa? Iya. Bukan berarti kita menyelesaikan hoki, Iya. tapi untuk apa menimbun banyak pemain? Iya. Dengan 3 striker ini udah cukup lebih dari cukup. Kan selama ini kita keluhkan dari Vandenberg itu di depan nggak ada. Apalagi nantinya kalau ada penambahan katanya dia ada 2-3 lagi akan masuk kan bagus. Atau Miliano Jonathan masuk masih 21 Bos. Masih 21 itu ya? Iya. Kabar terakhir, PDKT terus dilakukan oleh PSSI. Oleh PSSI. Kalau dia masuk, dia bisa dipakai di 2. Pakai di U23 dan pakai di tim senior. Nah, masalahnya apakah klub-klub mereka yang berkompetisi di Eropa kan itu kan waktu yang berkompetisi di September. Nah, Ivar Jenner di Utrecht Utrecht. pasti akan masuk ke tim utama. Iya, tim utama di Eredivisie Oke. kan. Justin Hubner sekarang punya klub. Punya klub. Dia juga main di Eredivisie. Fortuna Sittard. Fortuna Sittard. Itu main di Eredivisie. Ya, apakah klub akan melepas dia juga? Termasuk dengan Mauro Silstra bermain di Volendam. Volendam kan ikut promosi ke Eredivisie. Eredivisie. Iya. Itu Mileno Jonathan juga kan satu nama Ivar. ya, Kalau klub dia nahan misalnya, nah ini kan repot. repot. Tapi kalau mudah-mudahan diizinkan untuk bisa bermain bersama dengan Apakah timnas ini kita. masuk kalender FIFA kah? Ya tergantung lobby-lobby. Kalau kemarin kan Pak Erik kan lobby-lobby waktu di Qatar kemarin. Yang sehingga klub itu mengizinkan.
Marcelino juga di Oxford. Kalau Marcelino saya pikir masih bisa dilepas. Iya, karena dia di Oxford ya. Ya mungkin dia akan dipinjamkan kan. Kalau Rafael oke, karena sekarang sudah bermain di Udah main di Dewa. Dewa, ya. Ya. Raven pasti bisa diizinkan karena sudah main di Bali. Iya. Ya, mungkin itu akan diizinkan kan sama pemain Liga 1 lain atau di Liga Super Iya. Indonesia itu masih bisa. Tapi tadi Jenner, Marcelino, Emiliano, Kalau ada Milano ya, Oke. Ivar Jenner, Iya. sama Mauro Silstra. Ya. Itu mesti dilihat, termasuk Justin Hubner kan? Ya. Iya. Itu masih ada. Ada lagi 2 pemain belakang, ada Tim Hybans dan Dion Marks yang sudah WNI. Dan usia mereka Masih muda sekali. Masih muda, 20-21 tahun kan. Oke. Masih oke. Dan mereka main di belakang, Boy. Jadi di belakang itu sudah teratasi. Walaupun kita masih ada Kadek, masih ada Ferrari, Kakang. Tetapi dengan ketambahan 2 itu, jadi bagus. Karena satu akan bermain bisa di bek kiri, satu bisa di bek tengah. Jadi kalau di belakang itu ada Kadek atau dengan Justin Hubner, atau salah satu di antara Dion Marks dan Tim Hybans kan kuat di belakang. Oke. Gitu. Yang pasti squad sekarang pasti berubah dengan squad nanti. Pasti berubah. Ya. Ada beberapa pemain yang harus tidak terpanggil, tidak dibawa. tersingkirkan gitu ya. Tidak akan dibawa. Mungkin paling banyak kalaupun dibawa berapa 9-10 pemain ya mungkin masih bisa. Oh. Dari 23 pemain ya. Ya. Selebihnya kan bisa diambil lagi, bisa dicari. Kalau ada tambahan 2 atau 3 lagi karena Gerrard akan mencari untuk menguatkan tim ini di kualifikasi Piala Asia ya lebih bagus. Nah itu kan jauh lebih bagus. Kalau ditambah gelandang lagi 1, sayap lagi 1 yang kuat. Nah ini akan enak Boy. Itu yang dia inginkan karena dia betul-betul fokus di kualifikasi Piala Asia memang. Iya. Gitu. Oke Bang Ropan. Ya. Semoga apa yang kita bahas ini juga ada perubahan nanti di tim Asia ya. Dan juga Coach Gerrard makin mengerti kan. Ya. Makin mengerti sepak bola Indonesia. Karena kan waktu berapa bulan dia pegang. Ya 1 bulan lah. 1 bulan, 2 bulan. Nah, iya. Tidak cukup bagi dia. Tapi dia berhasil membawa ke final. Walaupun di final masih banyak kekurangan. Kekurangan striker, gelandang kita yang kreatif nggak ada. Ya kan? Dia kan belajar banyak dari Piala AFF. Dia belajar banyak dari untuk mengisi kelemahan-kelemahan kita di mana. Iya. Dan dia udah tahu itu. Karena dibantu oleh Van Kempen di sana kan. Iya. Asisten dia. Oke, Bung Ropan. Oke. Terima kasih. Ya. Diskusi pada hari ini. Semoga ini memberikan masukan buat U23 kita ya. Amin. Oke. Terima kasih buat perhatian Anda semua. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Robola.